Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Raja di atas segala Raja. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa kami, mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk bulan Oktober, untuk segala berkat yang Tuhan telah sediakan. Kami mengucap berkat untuk bulan November. Kami percaya bersama dengan Tuhan bulan ini menjadi bulan yang baik. Bersama dengan Tuhan bulan ini kami akan melihat berkat-berkat Tuhan. Ada promosi di bulan ini, ada berkat di bulan ini, ada terobosan di bulan ini. Bahkan kami imani kami akan tutup tahun dengan mukjizat demi mukjizat. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Siapapun mereka yang hadir, baik secara streaming ataupun secara onsite, setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, gereja di tempat ini, Glow Tamres, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore menjelang malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glow Tamres. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba saudara yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan ganteng atau cantik hari ini. Bilang saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk biar rame gereja ini kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mari kita akan belajar kepada bagian yang kedua dari sebuah serial khotbah, The Power of Community. Kuasa dari komunitas. Minggu lalu kita belajar betapa pentingnya komunitas, dan hari ini kita akan menyelesaikan serial khotbah ini. Mari sama-sama kita lihat Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Injil Matius 22 36 sampai dengan ke-40. Saya baca ayat 36, surah baca ayat 37, demikian seterusnya. Ayat 40 kita bersama-sama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Saya bacakan sama ayat yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37 saudara. Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39 silakan. Kasihilah sesamamu sama seperti. Ayat yang ke-40, yuk sama-sama Glow Tamres. 3, 2 ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab. Kalau saudara mendengar ayat ini sangat familiar, disebut dengan istilah hukum kasih, disebut dengan istilah hukum terutama, atau dalam bahasa Inggrisnya the Great Commandment, atau perintah yang paling utama. Kalau orang tanya sama saya, apa sih inti kekristenan? Apa sih pusat dari kekristenan? Kalau diperas itu apa sih isi Alkitab? Ayat tadi, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dan kasihi apa? Sesamamu apa? Manusia. Makanya membentuk yang kita kenal dengan istilah apa? Vertikal, horizontal atau salib. Tapi ada banyak orang Kristen yang berpikir yang penting sama Tuhan aja Pak Pendeta. Udahlah gak usah sama orang lain. Orang lain nyebelin, orang lain nyakitin. Yang penting sama Tuhan aja. Pokoknya kalau sama Tuhan aman, puasa bodoh sama orang lain. Gak bisa.
Atau ada orang yang bilang, aduh Pak Pendeta, udah gak usah Tuhan deh, ada banyak jalan menuju Roma. Yang penting sesama-sesama aja. Yang penting baik sama orang, maka semuanya akan baik-baik saja. Gak bisa. Kalau saudara mengikuti Yesus, saudara harus sepakat atau setuju sama kedua-duanya. Saudara harus mengasihi Tuhan, dan buah dari mengasihi Tuhan, saudara akan mengasihi sesama. Amin. Kalau saudara mengasihi sesama, maka saudara pasti mengasihi Tuhan. Saudara nggak bisa memilih hanya vertikal dan mengabaikan horizontal. Saudara nggak bisa hanya memilih sama Tuhan dan nggak peduli sama sesama. Saudara nggak bisa hanya peduli sama sesama tapi nggak peduli sama Tuhan. Saudara nggak bisa pendeta khotbah cuman diam aja. Maka saudara harus melihat, kalau hanya vertikal ke atas, maka hidup saudara hanya berfokus sama diri saudara. Me, myself, and I. Bodoh amat sama orang. Tapi kalau saudara hanya ke kanan, horizontal, maka bagi saudara Tuhan gak penting lagi. Saya selalu bilang sama saudara, ada banyak berkat Tuhan tersembunyi dari hubungan yang kita bangun dengan sesama kita. Saya ulang sekali lagi, ada banyak berkat Tuhan tersembunyi dari hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Yang setuju bilang amin. Karena itu mari kita akan belajar. Mari kita buka lagi beberapa ayat. Saudara, khotbah hari ini adalah teaching, pengajaran. Akan banyak buka ayat, saya berdoa saudara pulang pasti diberkati. Alkitab menyebutkan ada beberapa metafora yang firman Tuhan pakai untuk menggambarkan betapa manusia gak bisa hidup sendiri. Untuk menggambarkan betapa manusia butuh orang lain. Yang pertama, Alkitab menggambarkan orang percaya sebagai bangunan. Bangunan, sama-sama bilang sama saya, bangunan. Bangunan, abang saudara lagi tidur di atas, saudara bangun. Nggak lucu? Tolong dibantulah. Bangunan apa? Bangunan itu nggak bisa sendiri. Tadi saya di belakang main sama Graven saudara, main yang namanya Jenga. Yang nggak tahu beda usia memang kita. Jadi ada bangunan ini nih nggak bisa sendirian. Pernah lihat bangunan melayang-layang di atas? Itu hanya dia ada di Harry Potter. Bangunan itu nggak bisa sendiri. Bangunan perlu ada yang apa cu. Hehehe. Bangunan harus ada yang menopang. Yang kedua, metafora yang kedua Alkitab bilang adalah kita adalah tubuh. Tubuh, body of Christ. Tangan gak bisa bilang lebih hebat dari kaki. Makanya saya tulis dalam slide saya adalah bagian dari saudara, saudara adalah bagian dari saya. Amin. Kita body of Christ, tubuh Kristus. Yang ketiga, Alkitab bilang kita adalah domba. Domba gak bisa sendiri. Domba pasti akan dimakan serigala ketika dia terpisah dari komunitasnya. Domba gak pernah menyepi. Gak ada domba antisosial. Domba pasti bersama-sama. Dan yang keempat, yang terakhir, Alkitab bilang kita adalah keluarga. Colek kiri kanan saudara, bilang kita keluarga. Bilang sama yang baru ngomong, pinjam dulu 100. Kita apa Bapak Ibu? Dari keempat metafora tadi, berarti sejak awal penciptaan tidak ada dalam benak Tuhan bahwa manusia bisa hidup sendirian. Dari awal penciptaan di Taman Eden, Tuhan bilang sama Adam, tidak baik manusia seorang diri. Pak, Bu, di Taman Eden aja Tuhan bilang gak baik. Taman Eden itu aman, Pak, Bu. Gak ada judol, gak ada pinjol, gak ada orang nyinyir, gak ada jemaat yang diem doang. Di Taman Eden aja Tuhan bilang apa? Tidak. Apalagi di Tamrin. Amin. Saya tulis dalam slide saya, manusia tidak didesain Tuhan untuk bisa kuat, stabil, hidup optimal tanpa keberadaan orang lain. Kamu gak pernah diciptakan sendirian. Makanya tangan kita ada yang namanya jarak untuk tangan orang masuk. Cie. Karena kalau tangan kita gak mau dipegang sama orang lain, maka dikasih selaput di sini. Pak Pendeta tahu dari mana? Ya ngasal aja sih. Betul apa tidak?
Makanya manusia kita tuh pengen ngobrol. Dari mana keinginan untuk punya teman? Dari Tuhan. Dari mana keinginan untuk berkomunitas? Dari Tuhan. Dari mana keinginan ketemu orang pengen ngobrol? Dari kepo. Manusia tidak pernah diciptakan untuk sendirian. Sedikit kata amin bisa membantu khotbah saya. Apalagi amin belakangan. Mari kita lihat lagi, it's getting better. Matius 5:48. Matius 5 ayat yang ke-48. Yuk sama-sama kita baca. Glotamres 3, 2, ya. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah. Makin berat lagi jadi orang Kristen. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita belajar kata sempurna di sini bukan berarti nggak pernah buat dosa. Karena nggak ada orang yang tidak pernah buat dosa. Yang setuju bilang amin. Kata sempurna di sini adalah bertumbuh. Kata sempurna di sini adalah completeness of Christ, karakter, ngalamin kepenuhan Kristus. Jadi buang jauh-jauh di otakmu arti sempurna nggak pernah buat dosa, no. Tapi artinya berubah, bertumbuh. Mari kita akan belajar lagi bagaimana caranya kita bertumbuh. Kan itu pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi dewasa? Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Kristus? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana supaya Kristus dalam diri kita menjadi nyata? Gak lain gak bukan. Alkitab bilang besi menajamkan, manusia menajamkan. Makanya jangan heran kalau Tuhan kirim sama kamu temen yang nyebelin. Kamu gak usah tolak-tolak, tengking. Dia akan pergi dengan sendirinya ketika misinya sudah selesai dalam hidup saudara. Saudara mau usir dalam nama Yesus, aku tolak dia. Makin nempel dia. Kapan dia pergi? Ketika kamu udah gak sebel lagi sama dia. Dia baru pergi. Ngapain? Ganggu yang lain. Karena memang itu panggilan dia. Mulai kebayang beberapa muka di sini. Ada beberapa orang yang Tuhan taruh, maaf ya, kayak jadi duri dalam daging. Tapi orang itu ditaruh dalam hidup kita bukan untuk dia. Untuk mendewasakan karakter kita. Yuk. Kalau saya boleh kasih saran, kalau tepuk tangan kompak itu enak. Saya ulang ya. Ada beberapa orang. Belum, Bu. Yang diberi untuk mendewasakan kita. Palsu. Kisah Rasul 2, 41, 42. It's getting better. Kisah Rasul 2, 41, 42. Kita baca yuk. 3, 2, 1, ya. Pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Sama-sama bilang sama saya 3.000 jiwa. Ini revival terbesar sekali khotbah Petrus 3.000 jiwa. Ayat yang ke-42. Mereka dalam persekutuan dan untuk memecahkan dan berdoa. Saya bisa selesai ke depan. Ayat yang ke-47 kita baca sekali lagi 47. Sebelum saya jelaskan sama saudara. 3, 2, ya, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan jumlah mereka dengan orang yang, saya latar belakang dari ayat ini kisah Pentakosta. Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Sekali dia khotbah, sampai hari ini para teolog mencari apa isi khotbahnya. Karena sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Pertanyaan saya, 3.000 orang ini karakternya udah mature belum? Pertanyaan saya, 3.000 orang ini udah jadi orang yang menyenangkan apa belum? 3.000 orang ini udah jadi orang bener gak dalam karakternya? Tapi kenapa di ayat yang ke-42 dikatakan tadi, 42 tolong ditampilkan. Ayat yang ke-47 dikatakan apa saudara? Sambil memuji Allah mereka disukai semua orang. Dari karakter yang nyebelin, 3.000 orang ini bayi rohani Pak, bayi rohani Bu. 3.000 orang ini orang yang jauh dari kata dewasa rohani.
Orang yang tidak punya pengajaran, orang yang tidak punya pengenalan akan Kristus, hanya dengar khotbah, dia mengalami Roh Kudus memenuhi hatinya. Tapi Alkitab saya mencatat di ayat ke-47, mereka disukai semua orang. Berarti di tengah-tengah dari mereka ngalamin kepenuhan Roh Kudus sampai mereka berbuah, disukai semua orang. Berarti di tengah-tengah sini ada something happen, ada sesuatu yang terjadi. Alkitab katakan di ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Saudara mau tahu nggak kenapa banyak orang tiap minggu ke gereja, dosanya yang saya doakan gak berubah-berubah, itu lagi. Hari ini jatuh dosa A, bulan depan dosa A lagi. Bahkan ada beberapa jemaat yang saya doakan udah bertahun-tahun itu aja dosanya. Kenapa? Karena ada banyak dari kita datang ke gereja, dengar firman, keluar sendiri lagi. Keluar digebukin lagi sama dunia. Keluar lagi dunia ngancurin dia. Keluar. Ada orang yang adiksi sama pornografi. Saya percaya dengan kuasa doa. Tapi ketika dia keluar, siapa yang jagain dia? Ada orang yang mohon maaf adiksi sama narkoba. Kita doakan. Saya percaya kuasa doa. Tapi keluar ke sana, siapa yang nemenin dia? Ada banyak orang Kristen yang imannya menjadi iman yoyo. Karena dia hanya memberi makan rohnya, hanya Sunday service. Ibadah jam 1.30, itu pun 2 jam. Itu pun datang jam 2.20. Itu pun selama di gereja sibuk sama HP-nya. Beli labubu. Saya bisa ngerti gak maksud saya? Mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Pertobatan tanpa pemuritan adalah pembiaran. Kenapa banyak orang Kristen bertobat, nangis, kejer, air mata sama ingus, susah dibedain. Tapi berapa bulan lagi jatuh dosa yang sama. Kenapa banyak orang Kristen muter-muter di tanah Mesir? Muter aja. Kenapa? Karena gak ada yang muridin. Padahal Alkitab bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti seluruh orang Kristen di sini harus punya murid. Lu amin doang di sini. Dari tepuk tanganmu gak niat memang. Berarti semua orang Kristen harus punya apa? Saya percaya bahwa pertobatan yang tidak dilanjutkan dengan pemuritan menghasilkan pembiaran. Kasihan anak-anak muda yang cinta Tuhan, ke gereja nangis, tapi pulang dari gereja mereka bingung. Gua ngapain ya? Kasihan anak-anak Tuhan yang passionate, yang membara sama Tuhan, yang jatuh cinta sama Tuhan sejatuh-jatuh cintanya, tapi dia sendirian. Seperti saya bilang, domba kalau sendirian sasaran empuk dari serigala. Bangunan kalau sendirian pasti roboh. Seperti saya bilang, keluarga kalau sendirian pasti hancur. Tubuh kalau sendirian pasti gak berfungsi dengan normal. Kenapa engkau jatuh bangun? Kadang-kadang bukan setan yang bikin kau jatuh bangun, karena kamu sendirian. Kadang-kadang bukan karena engkau gak kuat, tapi karena kamu apa? Sendirian. Makanya pertobatan dengan pemuritan akan menghasilkan pendewasaan. Saudara yang baru bertobat, saudara harus cari orang yang saudara tahu dia cinta Tuhan. Saudara harus cari seseorang, saudara harus cari komunitas. Alkitab saya bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang. Jadi Alkitab saya bilang kalau kamu punya kebiasaan yang buruk, cari teman yang punya kebiasaan baik. Agar kebiasaan burukmu hilang karena temanmu kebiasaannya apa? Kalau kamu punya kebiasaan baik, punya teman kebiasaan buruk, maka pelan tapi pasti kamu jadi. Alkitab saya bilang, saudara dan saya nggak bisa sendirian. Kita butuh support system. Saya bantuin biar rame. Mari kita lihat sebuah ayat, Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Yuk, saudara pasti diberkati Tuhan.
Yuk, Roma 5 ayat yang pertama kita baca. 3, 2, iya. Dan jangan kita mencari apa? Alkitab saya bilang, Rasul Paulus ngomong kepada para jemaat yang dia layani, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Mari saya absen jemaat Glotamres di tempat ini. Siapa di sini yang hidupnya nggak pernah lemah, kuat terus? Siapa yang hidupnya di sini kadang kuat, kadang lemah? Siapa yang hidupnya di sini lebih banyak lemah? Siapa yang di sini lemah selalu? Saya nggak pernah kadang kuat, kadang lemah. Kalau saya lagi kuat, saya kuatin yang lemah. Kalau saya lagi lemah, yang lemah nguatin saya. Contoh kalau kita sendirian, saya minta tolong Reni bantu saya. Kalau saya sendirian, saudara, kalau saya sendirian, saya gampang digoyangin. Santai bos. Ya. Masalah goyang saya. Lagi. Berantem yuk. Satu orang lagi tolong. Kita tolong satu orang. Dorong. Terombang ambing, kita bilang oleh rupa-rupa pengajaran. Stres, saya juga pusing begini. Saya ngerti gak maksud saya? Kalau kamu sendirian, saya gak peduli how smart you are, saya gak peduli how rich you are, saya gak peduli siapa bokap bapakmu, saya nggak peduli kau pendidikan, oh Pak Pendeta saya profesor, doktor, karburator, bocor, cor. Kamu sendirian. Saya boleh ketawa, tapi berapa banyak dari engkau yang hidupnya hari ini kayak begini? Diombang ambing. Alkitab bilang, kalau saya tolong satu orang lagi bisa bantu saya. Yuk cepat yuk, bukan catwalk. Yang kelemah, yang kuat, wajib menanggung yang lemah. Hai sayang. Sabar dong. Coba dorong Ren. Lagi. Ada banyak orang yang hidupnya harusnya udah jatuh, udah kalah dari kemarin. Tapi karena ada teman yang di dalam Tuhan, yang doain dia. Ingat kisah anak muda yang lumpuh? Woi, orang Kristen bukan sih lu? Ingat anak muda yang lumpuh? Yang Alkitab bilang dijebol atasnya. Saya perlu tahu, dijebol atas itu pas jatuh di depan Yesus itu butuh perhitungan loh. Bisa kebayang gak kalau ini gak ngitung? Jatuh di depan Yudas. Yudas bilang, Dodo, bayar jo ngana dengan kita. Ngana mau sembuh, bagi doi. Saya bisa bayangin nggak? Saudara perlu maaf ya, yang kejadian yang nyata sekarang kita punya teman yang sama-sama sama kita, tapi saling ngintip. Tapi yang kalau di depan, bro. Tapi dalam hati dia, kapan lo jatuh? Maaf ya, yang kamu kira teman itu, belum tentu. Mereka dekat sama kamu karena ada maunya. Banyak dari kita hanya berharga karena ada sesuatu yang orang incar dari kita. Woi, kita perlu kemana kita? Tolong Ren. Dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel berperang, Alkitab saya mencatat Yosua di medan peperangan, Musa, Harun, Hur di bukit. Alkitab saya mencatat setiap kali Musa mengangkat tongkat, makin kuat Israel. Setiap kali Musa menurunkan tongkat, makin kuat Amalek. Tahu ayat itu? Kalau nggak tahu gini-gini aja udah.
Apa maksudnya itu? Masalahnya Alkitab bilang dari subuh sampai tengah malam peperangan itu terjadi. Musa nggak bisa tangan sendirian, Pak. Musa nggak bisa sendirian. Alkitab saya mencatat, tolong topang saya. Topang bos. Gini bos. Teman macam apa ini? Bukan diginiin. Gini. Aku ngambek ah. Ayo cepat ayo. Durasi. Alkitab saya mencatat. Saudara coba diangkat tangan 1 jam. Di depan ada, sabar ya. Setiap kali Musa angkat, kamu peka dong ah. Gimana sih? Kamu pasti jomblo deh. Alkitab saya mencatat setiap kali Musa mengangkat, makin kuat Yosua. Tapi kan kamu posesif ya. Tiap kali Musa turun, Amalek menang. Lalu 2 orang didamping. Bahkan even man of God, bahkan orang yang ketemu sama Allah sendiri, bahkan orang yang ngobrol head to head, muka dengan Allah, butuh Harun dan Hur. Lalu siapa? Situ siapa mau sendirian, bos? Bahkan Elisa pun butuh Elia. Bahkan Timotius pun butuh Paulus. Bahkan para rasul pun butuh mentor. Kamu siapa? Lebih hebat dari mereka. Musa pun dalam peperangannya lihat. Kalau saya sendiri angkat ini bisa, tapi nggak kuat. Angkat berempat. Kan di sini ada. Nyempil kayak kontrakan lah. Ayo, kita ke sana. Terere. Balik lagi. Saya khotbah kamu muter-muter ya gitu ya. Taruh situ lagi. Alkitab saya bilang, tali 1 lembar mudah diputuskan. Tapi tali 3 lembar sukar dipatahkan. Kalau cuma 1 lembar mungkin bisa ngangkat 10 kilo. Tapi kalau sampai 10 tali mungkin bisa 1 ton. Amin. Makanya ada kutipan orang bilang gini, if you wanna go fast, go alone. Tapi you wanna go further, go together. Ingat together apa kemarin? Kalau 1 toge, kalau lebih dari banyak together. Kalau 1 toge, kalau lebih dari 1 mantap. Lu bilang toge tepuk tangan. Thank you Randy dan teman-teman. Kamu belajar lagi ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Kamu butuh teman. Bilang kiri kanan saudara, kamu butuh teman. Tapi celakanya teman kita, mohon maaf, ngaco semua. Halo, teman kita apa? Ngaco semua. Udah hidupmu susah, punya teman yang lebih susah. Jadilah orang susah ketemu orang susah. Masa depannya pasti bukan susah, susah. Gak bisa. Musa, Yosua punya Musa, Elisa punya Elia, Timotius punya Paulus, and so. Kalau kamu sendirian jalan hidup ini, kamu dimakan habis. Kamu butuh support system. Kita lihat lagi beberapa ayat terakhir, habis itu saya akan selesai. Mari sama-sama kita lihat beberapa ayat. Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Jangan lupa Jumat ini saudara
oleh anugerah Allah pasti akan memberkati saudara. Terutama saudara anak muda yang jomblo, ini kesempatanmu. Saya berdoa datang single, pulang ganda campuran. Semua yang jomblo boleh katakan, nggak tahu malu memang. Ya sama-sama kita lihat Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Sama-sama yuk kita baca ayat ini 3, 2, ya. Dan yang tidak duduk dalam, ayatnya yang kedua, tetapi yang, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Ayatnya yang ketiga, kasih keras suaramu, ia seperti yang menghasilkan buahnya pada, dan yang tidak layu apa? Apa saja yang, sama-sama bilang sama saya, apa saja yang saya perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Siapa yang mau ayat 3 kejadian sama hidup saudara? Siapa yang mau? Hanya yang mau, sungguh-sungguh punya iman, hanya yang mau. Sama-sama bilang sama saya, daun saya tidak pernah layu. Sama-sama bilang sama saya selalu berbuah setiap musim. Sama-sama bilang sama saya, apa saja yang saya perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Kasih tos kiri kananmu. Dan kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ayat 3, sambil saya undang pemain keyboard. Ayat 3 hasil dari ayat 1 dan 2. Kalau saudara mau berhasil, ada dua hal yang perlu saudara perhatikan. Tapi kan ayat yang pertama Tuhan tampilkan. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Ayat yang pertama Mazmur 1 ayat yang 1. Mazmur 1, berbahagialah orang yang, ganti kata orang dengan nama saudara. Ganti kata orang dengan nama saudara. Yuk kita baca, ini profetik, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Berbahagialah Gideon yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak, dan yang tidak duduk dalam apa? Jadi untuk berhasil, apa saja dibuat berhasil, tidak layu daunnya, ada dua syarat agar poin ketiga terjadi. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan siang dan, itu syarat pertama. Syarat kedua gak kalah penting. Apa syarat kedua? Memperhatikan pertemanannya. Memperhatikan dengan siapa ia berjalan, dengan siapa ia berdiri, dengan siapa ia duduk. Alkitab saya mengatakan kalau engkau ingin setiap musimnya berbuah, kalau engkau ingin daunnya tidak pernah layu, kalau engkau ingin apa saja engkau kerjakan berhasil, Alkitab saya bilang renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saya yakin banyak dari saudara udah melakukan itu. Betul apa tidak? Tapi yang kedua, saya juga yakin sedikit dari saudara yang memperhatikan dengan siapa kau jalan, dengan siapa kau diri, dengan siapa kau duduk. 3 orang ini untuk berhasil kita butuh 3 orang di posisi ini. Posisi yang pertama, berdiri orang yang berjalan di depan kita. Posisi pertama, orang yang apa? Berjalan di depan kita. Ayo bro. Ya dia lagi. Halo. Jalan. Jalan yang pede dong, jangan kayak banyak masalah. Jalan sini, sorry. Ke sana bro. Jalan pelan-pelan. Stop. Jalan di depan kita. Siapa dia? Siapa kamu? Hadap sana bro. Hadap sana aja. Ini adalah orang yang kita idolain. Ini adalah orang yang kita look up. Ini ada orang yang kita perhatikan gerak-geriknya. Yang kita lihat bagaimana dia treat istrinya, bagaimana dia treat anaknya, bagaimana ketika dia punya masalah. Bahasa gampangnya ini our idol. Biasanya dalam keluarga ini adalah posisi siapa? Ayah. Banyak orang tua bilang sama anaknya begini, nak, perhatikan langkahmu dalam hidup ini. Hati-hati. Anaknya menjawab ayahnya, "Pa, perhatikan langkah papa lebih hati-hati. Karena saya ngikutin papa."
Banyak anak, bro, boleh jalan pelan-pelan, cuma ngikutin papanya, karena papanya idolanya. Udah ke ujung bos, itu aja bro. Jalan pelan-pelan, ngikutin. Ngadap sana aja. Idola, seorang yang kita lihat, yang kita perhatiin. Masalahnya banyak anak muda idolanya Korean Idol. Idolanya gak cinta Tuhan, rumah tangganya hancur berantakan, hidupnya jauh dari kata pertobatan. Orang yang berjalan di depan kita. Kenapa di depan kita? Karena dia sudah ngelewatin. Betul? Kalau dalam posisi saya, ini para mentor saya. Contohnya dalam konteks di tempat ini, Gembala Sidang Saudara, Pastor Gilbert Lumendo. Beliau udah lama, lebih lama jadi pendeta. Bahkan ketika saya dalam kandungan udah jadi pendeta beliau. Dia yang udah banyak ngelewatin asam garam kehidupan. Jadi ya kalau ada apa-apa dalam pelayanan saya tanya sama beliau. Om, what should I do? Dalam pengembalaan ada begini. Oh Gideon. Bagi saya Om Gilbert adalah orang yang paling gak pernah susah mukanya. Ketawa mulu. Sampai saya pikir ini kayaknya susahan hidup gue pada Om Gilbert apa gimana? Orang yang kita minta contoh. Look up. Idola. Boleh mau dikit baru ke sana? Yang kedua Alkitab bilang adalah orang yang apa? Berdiri. Belum. Ya, kita tolong ya. Ya, boleh ngadep sana aja bro, nggak apa-apa. Orang yang berdiri dengan kita. Saya minta tolong Randy boleh maju ke depan. Berdiri. Siapa orang ini? Orang yang satu angkatan sama saudara. Best friend, sahabat, kolega. Tempat yang kalau dalam konteks Rasul Paulus mengatakan dalam peperangan, hadap sana, Ren, yang back to back. Saya gak bisa lihat punggung saya, dia gak bisa lihat punggungnya. Kita saling jagain. Dalam peperangan rohani, dalam peperangan kerajaan Romawi, dalam konteks peperangan pada masa itu, prajurit sama prajurit harus begini. Biar gak ada celah di tengah. Tapi mari kita jujur. Berapa banyak dari saudara yang kau pikir dia sahabat, tapi sesungguhnya dia sedang tusuk kamu dari belakang. Di belakang kamu, dia bad mouthing sama kamu. Dia mendowngrade nama kamu. Randy itu. Tapi kan dia balik. Apa kabar lo? Keren lo, gila. Balik sana lagi. Balik ke sini lagi. Makin ganteng aja lo. Saudara boleh ketawa. Tapi ada beberapa saudara yang diem. Saudara tahu bahwa kau pernah atau mungkin ngalamin itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang apa? Duduk. Yuk boleh. Hati-hati kena badan orang. Duduk. Paling enak posisi lo ya. Duduk. Idola. Teman. Ini siapa? Duduk adalah posisi orang lagi belajar. Kayak saudara duduk kan? Sebenarnya kita izin lah khotbah sambil duduk enak ya. Jadi saya yang duduk, saudara yang diri. Boleh gak diubah begitu? Kayaknya boleh juga sekali-sekali. Ini posisi apa? Belajar. Mau diapain rambutnya mas? Kayaknya cocok botak nih mas. Posisi duduk adalah posisi dia learn. Dia ngeliatin. Sekarang saudara lagi duduk kan? Saudara lagi makan. Ini posisi di mana saudara udah diangkat Tuhan, bilang amin. Posisi di mana saudara udah dipulihkan Tuhan, bilang amin.
posisi di mana saudara udah berbuah lebat, bilang amin. And someone watch over you. Someone diam-diam admire you. Seseorang diam-diam pengen jadi kayak kamu. Seseorang diam-diam mengidolakan kamu. Jadi kalau kamu ketemu dia, kamu biasa, tapi dia kayak, oh my God, Gideon lewat. Kalau nggak yakin gitu sih? Gila Gideon, ampun, kumisnya. Saya tuh hafal banget gaya Om Gilbert kalau khotbah, hafal banget. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi di bawah kolong langit ini keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi. Ya. Seseorang yang diem-diem ngeliatin. Itu dulu posisi saya. Saya ngeliatin. Dulu Om Gilbert khotbah, saya choir. Saya liatin. Oh. Sadar gak sadar saya kayak spon. Nyerep. Sadar gak sadar. Sadar gak sadar soalnya masih terus diem nih. Spon, nyerep. Perhatikan siapa yang kau idolakan. Your best friend, teman-temanmu. Makanya orang bijak bilang, show me your friend and I will show you your future. Kasih tepuk tangan buat mereka bertiga. Thank you so much. Saya akan tutup dengan ini. Di dalam konteks perjalanan, dalam tol, dalam jalan raya, penyebab kecelakaan nomor 1 bukan kecepatan. Tapi penyebab kecelakaan nomor 1 adalah tidak jaga jarak. Tidak jaga apa? Jarak. Di Jerman, negara yang kalau saudara ngebut tidak ada speed limit. Limitnya adalah keberanian saudara. Banyak kecelakaan di jalan raya terjadi bukan karena ngebut, tapi karena nggak jaga jarak. Apa maksudnya Pak Pendeta? Dalam konteks iman orang percaya, ada banyak orang hidupnya hancur bukan karena iblis, bukan karena setan, tapi karena nggak jaga jarak. Ada beberapa orang dalam hidup ini yang saudara perlu strictly, sangat tegas jaga jarak. Saya berteman dengan siapa saja, tapi saya bersahabat pilih-pilih. Ada beberapa orang yang saya perlu deketin karena saya tahu dia man of God, dia dekat Tuhan, cinta Tuhan, full of Holy Spirit. Saya tempel orang kayak gitu, saya ambil, saya serap, saya curi ilmunya ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya ambil, saya kalau dengar pendeta yang dipakai Tuhan, saya tontonin, saya deketin, saya curi, saya belajar dari dia. Tapi dari orang-orang yang jauh, tukang gosip, tukang fitnah, mental victim, pokoknya apa-apa, dia kayak pusat dunia, nggak cinta Tuhan. Kalau ketemu di jalan cuman, hey, ngopi yuk, ya kapan ngopi ya. Sampai Tuhan datang, gue akan ngopi sama lu. Dalam hidup kita, ibarat hidup ini adalah rumah, ada pagar, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada kamar. Sama-sama bilang sama saya, pagar, ruang tamu, ruang keluarga, kamar pribadi. Artinya apa? Hidup ini tuh ada tahapan, Pak. Ada beberapa orang, mayoritas orang dalam hidup saudara harus hanya boleh sampai pagar. Makin dikit lagi yang boleh masuk ke ruang tamu, lebih dikit dari yang di pagar. Siapa ruang tamu? Orang yang saudara kenal. Di ruang tamu kalau ngomong formal, betul apa tidak? Apa kabar, Pak? Lebih dikit lagi orang yang boleh masuk ke ruang keluarga. Siapa dia? Sahabat SD, SMP, SMA, teman baik. Dan makin dikit orang yang boleh masuk kamar pribadi. Karena di kamar pribadi pakaian kotormu ketahuan, toko idolamu kelihatan, warna spraymu ketahuan.
Tapi kesalahan anak muda zaman sekarang, baru kenal, dibawa melewati kamar keluarga, ruang tamu, langsung ke kamar pribadi. Saya nggak bicara soal seks, saya bicara jaga jarak. Di ruang pribadimu kau ceritain semua kelemahanmu. Kau kira dia teman. Kau bilang gue begini, gue begini, gue begini. Dia bilang Dia pulang seperti Injil menyebar ke seluruh dunia. Maka cerita soal hidupmu menyebar ke seluruh dunia. Maaf ya, sampai hari ini masih banyak orang yang menanggung rasa sakit karena salah menaruh kepercayaan. Sampai hari ini masih ada dari mereka yang masih sakit karena memilih orang yang salah. Pesan saya, sangat sedikit orang yang boleh masuk ke kamar pribadi. Sedikit. Lebih banyak dikit. Makanya di kantor ada resepsionis. Betul apa tidak? Untuk ngapain resepsionis? Untuk menghalau orang-orang yang tidak berkepentingan. Semua kantor punya resepsionis, betul apa tidak? Di depannya ada security, betul apa tidak? Gak ada kantor gede langsung masuk direktur. Itu kantor orang gila. Dari depan security nanya, mau kemana pak? Kantor Semoga Makmur, lantai 37. Sampai lantai 37 ada reception. Bapak siapa? Saya Gideon Simanjuntak. Cari siapa? Cari Bapak Greven Lumendo. Oh, udah ada janji, udah ada keperluan. Boleh minta KTP? Boleh minta ID? Bapak tunggu sebentar ya. Resepsionis telepon. Salam Pak Greven, Pak Gideon nunggu nih. Kalau Pak Greven nggak kenal, saya nggak kenal. Kurang ajar banget tuh Greven. Saya nggak kenal. Oh, Kak Gideon, masuk. Dalam hidupmu kadang-kadang kamu butuh resepsionis loh, yang misahin orang-orang. Jangan terlalu baik, jangan terlalu polos, jangan diem aja woy. Jangan terlalu baik, jangan terlalu polos, dimakan kamu. Makanya kita bilang cerdik seperti, tulus seperti, cerdik. Tulus itu bicara ini. Cerdik itu bicara apa? Banyak orang Kristen tulusnya minta ampun, tapi ininya on. Orang dunia ininya cerdik, tapi liciknya minta ampun. Doa saya, biar saudara dan saya boleh dijauhkan dari orang-orang yang bukan dari Tuhan. Selamat hari Minggu, Below Tamres. Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar buah menjadi rema. Hamba menyerahkan setiap jemaat yang hadir, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati lebih lanjut lagi, sama-sama dengan bangga kita katakan.